Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu dalam kondisi sehat, semangat, ceria ya. Dan hari ini insya Allah kita akan belajar bersama tentang teori Hildegard Peplau yang biasa dikenal dengan Interpersonal Relationship Theory. Ya, mari kita buka dulu dengan baca tasmiyah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah meridhoi aktivitas kita hari ini dan semoga kita dimudahkan dalam memahami untuk materi hari ini. Ya, teman-teman, untuk teori Peplau ini biasa dikenal dengan psikiatrik ya, sebenarnya mental health and psychiatric nursing. Dan beliau untuk Ibu Peplau ini ya, dikenal sebagai Mother of Psychiatric Nursing. Nah, nanti teman-teman bisa dilihat di slide ya, dari lahirnya itu di Pennsylvania sampai karir dan meninggalnya ya. Ya, dari pengertiannya, teori ini dikembangkan oleh Hildegard Peplau yang dikenal dengan perawatan psikodinamik ya, hubungan interpersonal yang bersifat terapeutik, jadi antara kita dengan pasien ataupun keluarga. Nah, dikenal dengan terapeutik karena apa? Karena kita membantu untuk menyelesaikan masalah-masalah yang muncul atau kejadian-kejadian yang dialami oleh pasien maupun keluarga. Jadi intinya dulu pernah belajar waktu semester awal ya, terapeutik interpersonal atau communication ya, therapeutic communication itu bagaimana kita bisa menjalin komunikasi yang baik sampai menjadi problem solver ya, atau orang yang membantu menyelesaikan masalah pasien. Nah, untuk teorinya Peplau ini di 1952, nah ini masih zaman awal-awal baru kemerdekaan ya. Nah, di sana sudah mengembangkan teori yang begitu pesat, sedangkan di tempat kita masih baru awal gitulah ya, karena pasca merdeka. Ini berfokus pada individu, perawat, dan proses interaktif. Ya, hubungannya yang terjalin antara perawat dan pasien yang tadi sudah kita bahas ya. Nah, di teori Peplau ini, teorinya yang unik ya ini. Teorinya unik, di mana hubungan antara perawat dengan pasien ini harapannya bisa membentuk suatu kekuatan mendewasakan. Tidak hanya kita memberikan edukasi terus pada pasien dan keluarga, tapi kita mengajarkan, mentreatment sesuatu terapi misalnya yang bisa diaplikasikan sendiri oleh pasien. Contohnya nanti kita akan belajar ya. Cemas ya, kecemasan pasien yang merasa cemas itu banyak sekali ataupun keluarga. Nah, kita bisa memberikan atau mengedukasi bagaimana terapi cemas sehingga pasien itu akan melakukan sendiri, tidak tergantung lagi kepada perawat. Jadi, tapi dia secara mandiri sudah bisa. Nah, harapannya kita sudah sejauh sana kalau berdasarkan teorinya Peplau ini. Nah, ini hubungan interpersonal yang efektif sesuai dengan kebutuhan pasien. Kita lanjut aja ya. Nah, model konsep dan teori keperawatan Peplau ini mencakup 4 komponen sentral. Saya kira di teori keperawatan lain juga sama ya, 4 sentral. Cuma berbedanya ya pasien dari segi Peplau ini seperti apa, dari segi teorinya lain seperti apa. Nah, kalau yang pertama ini tentang pasien ya. Pasien ini ya keseluruhan ya, dari bio, fisio, ya interpersonal, bagaimana hubungan antara satu dengan yang lainnya, dan kebutuhan yang lain ya. Upayanya memenuhi kebutuhannya dan tentunya terintegrasi dari pengalamannya si pasien. Pasien itu adalah subjek yang langsung dipengaruhi oleh hubungan interpersonal kita atau proses interpersonal. Yang kedua adalah perawat. Perawat ini berperan mengatur tujuan dan proses interaksi dari hubungan antara kita sebagai nurse dan pasien. Ya, hubungannya sifatnya partisipatif ya, tidak pasif. Jadi tetap ada partisipasi dari pasien ataupun keluarga. Nah, pasien ini yang mengendalikan isi yang menjadi tujuannya. Kemudian perawat juga berperan sebagai mitra kerja ya, sebagai pendidik, sebagai narasumber, pengasuh pengganti ya ketika di rumah itu dengan keluarga, di rumah sakit dengan kita. Sebagai leader atau pemimpin konselor yang memberikan konsultasi ya, sesuai dengan fase dari proses interpersonal. Yang ketiga adalah masalah kecemasan. Ya, ini memang terkenal dengan psychiatric nursing-nya itu. Kalau Peplau dalam hal ini salah satu sampelnya adalah cemas atau ansietas. Ini biasanya diakibatkan apa ini kalau dari proses pasien dirawat? Ya proses sakitnya ya tentu. Ya.
Apakah saya bisa sembuh? Mau preoperasi, apakah nanti saya aman-aman saja ya, baik-baik saja pada saat proses operasi, dan seterusnya. Atau setelah operasi nanti apakah saya bisa? Nah, kayak gitu ya. Jadi banyak, ansietas yang dialami pasien dan itu macam-macam. Dan tingkatannya ada yang ringan, sedang, berat, sampai sangat berat. Ansietas berat ini biasanya disebabkan karena sulitnya menyatukan antara pengalaman, masa lalu ya, pengalaman hubungan masa lalu dengan yang sekarang. Meskipun contoh ya orang yang sudah pernah operasi SC misalnya di sebelumnya, ketika SC yang berulang mungkin cemasannya akan berkurang kan dibandingkan yang baru pertama kali. Nggak usah yang SC lah, misalnya melahirkan aja, yang pertama sama yang berikut-berikutnya tentunya sudah berbeda reaksi psikologisnya ya. Nah, kemudian dalam model PEPLAU ini kecemasan atau ansietas merupakan konsep yang berperan penting karena berkaitan langsung dengan kondisi sakit. Nah, yang keempat ini adalah proses interpersonal itu sendiri ya. Tadi, perawat dan pasien ini menggambarkan metode transformasi energi ya, atau ansietas pasien oleh perawat. Ini ada 4 fase dalam identifikasi menurut PEPLAU itu yang pertama adalah orientasi, identifikasi, eksploitasi, dan resolusi atau pemecahan masalah. Sedangkan yang biasa kita kenal ini adalah prainteraksi, kemudian orientasi, kerja, dan terminasi kan ya kalau selama ini kita belajar. Nah, ini sebenarnya juga mengadap dari teorinya PEPLAU ya, untuk tahapan komunikasi terapeutik. Nah, setiap tahap ini tentunya saling melengkapi, nggak bisa terpisah. Oh, saya identifikasi aja lah, saya hanya resolusi aja deh yang terakhir, nggak bisa ya, tapi harus berurutan dan tujuannya adalah untuk proses penyelesaian masalah. Tahapan interpersonal menurut PEPLAU dalam keperawatan yang pertama adalah orientasi ya. Di fase orientasi ini, BHSP biasa dikenal bina hubungan saling percaya antara perawat dengan pasien ya. Karena awalnya kan sebagai orang asing, sehingga perlulah yang namanya kenalan, saling menganalisis situasi ya. Kemudian menentukan masalah apa sih yang dialami atau dirasakan keluarga dan pasien. Yang berikutnya adalah fase identifikasi. Di sini kita memilih bantuan profesional yang tepat. Kira-kira dari masalah yang pertama kita temukan tadi pada diri pasien ataupun keluarga, contoh cemas tadi ya. Berarti kecemasannya tentang hal apa sih? Atau mungkin distress spiritual, udah nggak percaya lagi sama Tuhan, nah, sama Allah ya, kalau yang Muslim. Nah, sehingga kita perlu memilih, wah kira-kira apa ya ini untuk kebutuhannya? Oh, apakah saya memberikan psikoterapi atau mungkin bekerja sama dengan bina rohaniawan di rumah sakit. Nah, yang ketiga adalah fase eksploitasi. Di fase ini fokusnya adalah menggunakan bantuan profesional. Perlu nggak sih kita memberikan terapi spiritual, ya, memberikan terapi psikososial, apa yang tepat nih, kalau pasiennya HDR, berarti kita memberikan afirmasi positif, kalau pasiennya cemas, mungkin hipnosis 5 jari, terapi musik ya, relaksasi imagery guidance misalnya ya, nggak cuma relaksasi nafas dalam aja, terapi Benson, misalnya apalagi, kalau spiritual banyak ya, dengan kerjasama dengan Binroh tadi, kemudian bisa mendengarkan murotal beserta artinya, ya mendengarkan sholawat Nabi gitu kan, karena banyak penelitian tentang sholawat itu efektif untuk mengurangi cemas ataupun stres. Nah ini saya juga rencananya mau meneliti tentang itu ya, terapi spiritual, relaksasi spiritual. Nah ini intinya kita sudah melakukan terapi ya. Jadi tentunya pelayanan yang diberikan tadi sesuai dengan minat dan kebutuhan, jangan sampai kita memaksakan ya, nggak mau mendengarkan musik tapi dipaksa, ini enak gitu, kalau saya biasa, kan beda-beda tiap orang. Jadi tentunya disesuaikan dengan kebutuhannya, hobinya pasien dan kemampuannya sejauh mana ya. Ya, fase resolusi, di sini terakhir ya, fase terakhir. Setelah fase-fase sebelumnya telah berjalan tentunya ya. Nah, fokus pada fase ini adalah mengakhiri hubungan profesional antara pasien dan perawat, dan di mana pasien itu berusaha melepaskan rasa ketergantungan. Jadinya nggak dependen lagi, tapi udah independen kepada tim medis ya, khususnya perawat. Nah, menggunakan kemampuan yang dimilikinya agar mampu menjalankan secara mandiri. Tadi udah diajarkan afirmasi positif, udah hipnosis 5 jari, apalagi ya? Misalnya terapi Benson tadi ya, relaksasi nafas dalam, udah bisa sendiri nih. Berarti ya udah dibuatkan jadwal untuk
rencana pulang, nanti melakukan sendiri setiap cemas atau setiap hari terapi zikir aja misalnya ya, dirutinkan sebelum tidur minimal atau setiap, habis sholat bagi yang muslim. Bagi yang non-muslim ya kita berikan, saran misalnya dengan musik religi atau yang dia sukai apa. Ya instrumental itu juga, dari hasil penelitian bisa menurunkan rasa cemas atau masalah psikologis yang lain. Baik, terima kasih, alhamdulillah untuk materi hari ini sudah selesai, semoga bermanfaat ya teman-teman. Silahkan, setelah ini teman-teman membuat resume secara singkat saja, tuliskan nama ya, nama Anda, kemudian nomor induk mahasiswa, kemudian dari rangkuman yang dibuat, silahkan saja, tetapi di terakhir, di akhir itu teman-teman perlu menuliskan ada tambahan kesimpulan ya. Kesimpulan dan aplikasi untuk teori ini kepada keperawatan itu apa, tapi menurut pemahaman teman-teman sendiri yang sudah belajar atau mendengarkan penjelasan dari saya tentang teori PayPal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu.